Halo Family Seeker, kemarin ini kita sudah membahas tentang Yoon Eun-hee yang adalah artis pemeran utama dalam drama terkenal Korea Selatan yang berjudul Princess Hours. Hari ini kita akan membahas aktor pemeran utama dalam drama tersebut. Aktor tersebut bernama Ju Ji-hoon. Di masa lalu, ia pernah dipenjara karena memakai narkoboy. Dan baru-baru ini, ia juga dikritik karena aksesoris yang ia pakai mirip dengan aksesoris milik Nazi Jerman. Bagaimana kisah hidupnya yang selengkapnya? Yuk kita langsung bahas. Kita akan mulai dari kabar terbarunya dulu. Ju Ji-hoon dikabarkan akan main dalam sebuah drama yang berjudul The Remarried Empress. Drama ini sekarang sedang menjalani proses produksi dan dijadwalkan akan tayang tahun depan, yaitu tahun 2026. Drama ini merupakan adaptasi dari webtoon populer dengan judul yang sama. Dan luar biasanya, sampai Desember tahun lalu, webtoon ini sudah dibaca sebanyak 2,6 miliar kali di seluruh dunia. Maka hal ini membuat pihak Disney Plus tertarik untuk menayangkan versi dramanya. Selain Ju Ji-hoon, drama ini dibintangi juga oleh Shin Min-ah sebagai pemeran utama wanitanya dan Lee Jong-suk sebagai pemeran utama prianya. Sedangkan Ju Ji-hoon sendiri berperan sebagai tokoh pria antagonisnya. Pada tanggal 13 November yang lalu, untuk kepentingan promosi drama, pihak Disney Plus merilis foto terbaru dari drama ini. Salah satu fotonya adalah foto Ju Ji-hoon yang sedang mengenakan pakaian kerajaan. Di dalam foto tersebut, ia terlihat sangat gagah, bak seorang raja. Namun bukannya memperoleh pujian, foto tersebut malahan menuai kritik dari para warganet. Kenapa? Karena dalam foto tersebut, Ju Ji-hoon terlihat mengenakan medali yang sangat mirip dengan medali emas milik Nazi Jerman. Seperti kita tahu, Nazi Jerman telah banyak menimbulkan penderitaan saat Perang Dunia Kedua, sehingga hal-hal yang berhubungan dengan mereka akan menjadi hal yang sangat sensitif untuk dibahas. Apalagi ini dipakai oleh seorang aktor dalam hal promosi drama. Karena itu, pada tanggal 15 Novembernya, tim produksi drama tersebut langsung mengeluarkan permintaan maaf resmi. Mereka berkata bahwa mereka telah lalai dalam meninjau properti kostum tersebut. Dan mereka juga berkata bahwa mereka akan mengganti foto yang bermasalah tersebut. Lalu, bagaimana dengan adegan di dalam dramanya yang sudah terlanjur syuting? Mereka sedang mempertimbangkan untuk syuting ulang adegan yang ada kostum tersebut. Atau bisa juga hanya mengedit adegan yang bermasalah saja. Jadi mari kita nantikan dramanya tahun depan. Sekarang kita akan membahas profil Ju Ji-hoon secara singkat. Ju Ji-hoon lahir di Seoul, Korea Selatan pada tanggal 16 Mei 1982. Jadi sekarang ia sudah berusia 43 tahun. Bagaimana ia memulai karirnya di industri hiburan Korea Selatan? Pada awal tahun 2000-an, ia memulai karirnya di industri hiburan sebagai seorang model dan tidak lama kemudian ia beralih ke dunia akting. Puncak karir aktingnya adalah saat ia membintangi drama yang berjudul Princess Hours pada tahun 2006 yang lalu. Drama ini menjadi hit di Korea Selatan dan bahkan di seluruh Asia. Sehingga nama Ju Ji-hoon menjadi sangat terkenal di saat itu. Bahkan melalui drama ini, ia berhasil memenangkan penghargaan aktor baru terbaik di MBC Drama Awards. Namun sayangnya, Ju Ji-hoon ini sempat tersandung skandal narkoboy yang hampir menghancurkan masa depannya di industri hiburan. Bagaimana ceritanya? Pada tanggal 27 April 2009, Ju Ji-hoon bersama dengan 15 orang yang lain didakwa oleh kepolisian Seoul atas dugaan penggunaan ekstasi yang disediakan oleh aktor Yoon Sol-hee dan Ye Hak-yong. Meskipun di saat itu hasil tes urinnya Ju Ji-hoon negatif, tapi pada tanggal 23 Juni 2009-nya, Ju Ji-hoon mengaku bersalah di pengadilan atas penggunaan ekstasi dan juga ketamin. Jadi, ia mengakui
bahwa beberapa waktu yang lalu ia memang pernah menggunakan pil ekstasi dan ketamin, yaitu saat ia berpesta bersama dengan teman-temannya. Tapi ia membantah tuduhan bahwa ia mengedarkan narkoboy dari Jepang ke Korea. Dengan kata lain, ia bukan pengedar. Akibat pengakuannya ini, Ju Ji-hoon dijatuhi hukuman 6 bulan penjara, 1 tahun masa percobaan, 120 jam pelayanan publik, dan denda sebesar 360.000 won. Akibat vonis tersebut, Ju Ji-hoon masuk daftar hitam stasiun KBS, salah satu media terbesar di Korea Selatan. Lalu, proyek film dan drama yang seharusnya ia bintangi diganti dengan aktor lain. Bahkan, acara fan meeting di Jepang pun dibatalkan. Jadi karirnya memang sempat meredup setelah skandal narkoboy tersebut. Akhirnya, pada bulan Desember 2009, Ju Ji-hoon selesai menjalani masa hukumannya. Dan pada tanggal 2 Februari 2010-nya, ia mendaftar di Angkatan Darat Republik Korea Selatan untuk menjalani wajib militer. Lalu pada bulan Januari 2011, menjelang keluarnya Ju Ji-hoon dari militer, ia menandatangani kontrak dengan agensi yang bernama Ki-is. Agensi ini dimiliki oleh aktor senior Korea Selatan yang bernama Bae Yong-jun. Dan akhirnya pada bulan November 2011, Ju Ji-hoon selesai menjalani wajib militernya dan pada bulan Agustus 2012-nya, Ju Ji-hoon melakukan comeback melalui sebuah film komedi sejarah yang berjudul I Am the King. Ju Ji-hoon sangat bekerja keras untuk memulihkan reputasinya dan luar biasanya, Ju Ji-hoon tidak terkena cancel culture. Padahal biasanya warga Korea Selatan cukup ketat terhadap aktor ataupun artis yang pernah terkena masalah hukum. Mungkin ini dikarenakan Ju Ji-hoon telah mengakui kesalahannya dan telah menjalani masa hukumannya. Dan tentu saja terutama karena bakat aktingnya yang luar biasa, sehingga ia bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa juga. Karya-karya Ju Ji-hoon setelah ia comeback di antara lain adalah drama yang berjudul Mess pada tahun 2015. Lalu ada drama keluaran Netflix yang berjudul Kingdom pada tahun 2019 sampai tahun 2020. Drama ini sukses banget karena memang seseru itu. Lalu untuk film, ada film yang berjudul Along with the Gods, The Two Worlds pada tahun 2017 dan film Along with the Gods, The Last 49 Days pada tahun 2018-nya. Jadi untuk karir, ia bisa dibilang cukup sukses. Puncaknya adalah ketika ia berhasil meraih penghargaan tertinggi sebagai aktor terbaik di Baeksang Art Awards pada tahun 2025 ini. Jadi, Ju Ji-hoon tidak pernah menyerah pada mimpinya untuk menjadi seorang aktor. Bahkan setelah terkena skandal sekalipun, ia masih terus berjuang. Padahal di saat terkena skandal tersebut, ia menerima banyak kritikan dan juga hujatan. Tapi ia bisa menganggap kritikan dan hujatan itu sebagai cambuk untuk memacu dirinya agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan ternyata usahanya tidak sia-sia. Sekarang lihatlah betapa suksesnya seorang Ju Ji-hoon. Bagaimana dengan kisah asmaranya? Ju Ji-hoon pernah dirumorkan berpacaran dengan artis cantik Song Ji-hyo. Kenapa bisa ada rumor seperti ini? Jadi pada tahun 2024 yang lalu, Ju Ji-hoon sempat menjadi bintang tamu di kanal YouTube-nya Sung Si-kyung bersama dengan Hee Chul. Saat makan sambil ngobrol, Ju Ji-hoon tiba-tiba berkata bahwa Hee Chul ini sangat mirip dengan mantan pacarnya. Dari sini, warganet menemukan fakta bahwa Hee Chul sering disebut mirip dengan Song Ji-hyo. Selain itu, Song Ji-hyo sendiri pernah mengatakan bahwa ia sempat mengencani selebriti yang sangat terkenal. Tapi Song Ji-hyo tidak menyebutkan namanya siapa. Banyak yang menduga kalau selebriti terkenal yang dimaksud oleh Song Ji-hyo ini adalah Ju Ji-hoon. Song Ji-hyo dan Ju Ji-hoon bertemu pertama kali saat membintangi drama Princess Hours pada tahun 2006 yang lalu. Jadi, Song Ji-hyo adalah second lead wanita dalam drama tersebut, alias saingan cintanya Yoon Eun-hee dalam drama Princess Hours. Lalu, Ju Ji-hoon juga pernah berpacaran dengan Ga-in dari grup Brown Eye Girls.
Hubungan mereka ini dikonfirmasi oleh agensi mereka pada tahun 2014. Tapi setelah 3 tahun berpacaran, mereka memutuskan untuk berpisah, yaitu pada tahun 2017-nya. Bagaimana awal hubungan asmara mereka? Jadi, Ju Ji-hoon ini sempat menjadi model video klip lagu solo Gain yang berjudul FXXKU yang dirilis pada Januari 2014. Saat itu, banyak netizen yang heran karena ini adalah pertama kalinya Ju Ji-hoon mau membintangi sebuah MV. Video tersebut langsung memicu rasa penasaran publik karena video tersebut dipenuhi dengan adegan-adegan panas antara keduanya. Banyak netizen yang menilai bahwa chemistry di antara keduanya bukanlah sekedar akting. Karena itu, rumor tentang keduanya berkencan pun berkembang. Dan akhirnya pada bulan Mei 2014, pihak agensi mereka mengkonfirmasi hubungan mereka. Tapi mereka akhirnya putus setelah 3 tahun berpacaran. Dan pihak agensi tidak menyebutkan alasan pastinya mengapa mereka berpisah. Namun ada rumor yang berkata bahwa hubungan mereka ini menjadi renggang setelah Gain mengaku pernah ditawari ganja oleh teman Ju Ji-hoon yang bernama Park Jung-book. Jadi Gain ini memposting percakapannya dengan Park Jung-book di Instagramnya. Meskipun Gain berhasil menolak tawaran tersebut, tapi insiden ini sempat memicu penyelidikan polisi. Akibatnya hubungan Gain dan Ju Ji-hoon menjadi renggang. Gain menegaskan bahwa ia telah bersih dari narkoboy seumur hidupnya dan akan terus menjalani tes narkoboy secara teratur. Jadi kelihatannya setelah mereka sudah saling kehilangan kepercayaan, maka mereka akhirnya memutuskan untuk berpisah. Selain itu, keduanya dikabarkan mempunyai jadwal pekerjaan yang padat, sehingga membuat hubungan mereka semakin renggang lagi. Saat ini, Ju Ji-hoon dilaporkan masih berstatus lajang dan sedang fokus pada karirnya. Itulah sekilas tentang kehidupan aktor Ju Ji-hoon. Kita doakan semoga Ju Ji-hoon tidak mengulangi kesalahan di masa lalu dan lebih hati-hati dalam memilih teman. Sekian cerita hari ini, sampai jumpa di cerita berikutnya. Ciao!